Tepi bibir menuju ke telinga ya. Gini. Kalau kayak gini pas nggak? Atau melebihi tepi bibir? Melebihi. Ini berarti nggak sesuai. Pas nggak? Kurang. Pas nggak? Kurang. Nggak sesuai. Misal ada lagi. Terus ini misal Kurang. pas nggak? Kurang. Nggak sesuai, ya kan? Nanti malah ketelan kalau segini ya, kalau orang dewasa. Misal ini Pas. pas ya. Pas. Nah, kita bisa juga kasih jelly, tapi kalau untuk opa biasanya enggak. Jelly itu untuk NPA, nasopharyngeal airway. Sudah dipakai sudut lidah begini, kita tinggal pasang. Caranya gimana? Kita pasang secara terbalik. Normalnya kan dia seperti ini nanti, ya kan? Makanya tadi kan ngukurnya seperti ini atau seperti ini ya. Tadi. Normalnya akan terpasang seperti ini, tapi kita balik dulu. Seperti ini. Masukkan terbalik dulu ya. Ini sudut lidah masih masukkan sampai menyentuh ke Langit-langit. apa di dalam Langit-langit. langit-langit. Ada bintangnya, bulan, gerhana. Nama medisnya apa? Telak ya. Orang mana sih itu? Namanya palatumol. Palatubal. Rongga mulut bagian atas. Terus kita boleh ambil sudut lidahnya, kita putar berapa? 360 atau 180? 180. Nah, dimasukkan. Jadi kita masukkan secara terbalik, putar 180. Ya, masukkan sampai menyentuh palatumol, putar 180. Kemudian disesuaikan, dimasukkan. Ini untuk memasang opa. Paham ya? Di panduan perlu fiksasi nggak? Yang bagian terakhir, tahap kerja yang terakhir, ada fiksasi opa gitu, ada nggak? Nggak ada? Enggak ada. Nah, memang opa itu biasanya tidak difiksasi. Karena apa? Karena nanti kalau misal pasien sadar, dia biasanya akan dilepaskan sendiri, lepas sendiri, dimuntahkan. Karena apa? Kalau misal pasien tidak sadar, dia kan tidak punya refleks menelan, atau refleks menelannya pasti negatif, ya enggak? Kalau orang sadar, dia pasti ada refleks menelan. Kalau dipasang opa, dia akan menolak pasti, dan terasa sangat tidak nyaman, ditambah nyeri misalkan, ya kan? Nah, makanya dari itu pemasangan opa itu indikasinya adalah pada orang yang tidak sadar. Opa, orang tidak sadar biasanya terjadi tadi penurunan kesadaran atau letargi. Pada orang tidak sadar, maka pangkal lidah bisa secara refleks dia akan jatuh menutup airway. Sehingga untuk mencegah pangkal lidah jatuh digunakan opa. Opa berarti digunakan pada pasien yang tidak sadarkan diri, yang berisiko pangkal lidahnya bisa menutupi jalan. Paham ya? Untuk NPA sudah pernah lihat? Praktek sudah? NPA naso? Udah Sudah kan? udah Yang dimasukkan ke hidung, udah yang kayak transparan gitu, yang rada panjang masukkan ke hidung. belum kayaknya Belum. Nah, itu bisa digunakan pada pasien yang sadar atau tidak sadar. Orang sadar dimasukkan ini nggak masalah. Makanya indikasi pemasangan NPA ini dia untuk pasien yang bisa tidak sadar, bisa sadar. tapi prioritas pemasangan opa untuk pasien tidak sadar. Karena tadi refleks menelannya negatif kalau pasien tidak sadar dan tidak difiksasi. Kalau pasien sadar diikat kan nggak nyaman ya. Biasanya kalau sudah sadar akan dilepas sendiri, dia lepas sendiri. Karena ada refleks menelan. Jadi ditolak ini opanya ya.
Sudah, kemudian airway. Nah, kita cek lagi masih ada suara snoring nggak didengarkan. Kalau nggak ada, kita coba diauskultasi lagi ya, di mana trachea, bronkial. Kalau nggak ada berarti sudah clear airway. Jadi kesimpulannya di airway kita bisa pakai satu manual tadi ya. Manualnya pakai apa? Finger cross, pakai majil forceps, atau pakai finger sweep ya. Diambil pakai jari kalau kelihatan cuff-nya, kalau kelihatan sempolnya atau benda asing yang menyumbat. Teknik manualnya pakai majil forceps kalau ada. Kalau misal ternyata susah dibuka, kita bisa pakai untir-untir. Ini saya lepas dulu. Kita misalkan giginya rapat nih, gigi pasien. Nah, kita buka dengan ini biar dia terbuka. Paham ya? Namanya apa? Untir-untir. Pinter. Namanya mouthguard. Mouthguard. Nanti kalau hujan jangan bilang untir-untir ya. Mouthguard, saya bercanda itu tadi. Gauge tulisannya. Mouthguard. Atau pakai finger cross tekniknya tadi. Itu urutan lengkapnya seperti itu. Di auskultasi lagi nggak ada snoring, berarti sudah clear ya. Ini saya pasang lagi untuk contoh. Nah, selanjutnya airway clear, kita masuk ke mana? Masuk ke mana? Airway clear, setelah airway kita masuk ke mana? Tadi di primary survey A, B, C, D, E. Nah, setelah airway A, kita masuk ke B. Apa itu B? Ya, ini airway OPA sudah selesai. Kalau misal ada sumbatan benda padat, ya, benda padat, salah satunya pasien tidak sadar, pangkal lidah jatuh ke dalam, kita pasang OPA. Karena pasien tidak sadar biasanya pangkal lidahnya turun, ya, menutupi jalan nafas. Untuk biar paten nafasnya kita pasang OPA. Cek lagi, sudah tidak ada suara snoring, berarti clear airway. Pindah ke breathing. B. Nah, di breathing kita biasanya pertama ukur frekuensi nafas pasien. Diukur. Sudah presensi ya? Belum. Minta sambil minta absen. Sudah? Kelas A dan B? Sudah ya? Ya. Bok lupa maksudnya. Nah, kita masuk ke B, kita langsung ukur frekuensi nafas RR-nya. Caranya gimana? Melihat inspirasi dan ekspirasi. Satu inspirasi dan satu ekspirasi itu satu kali respirasi. Paham ya? Jadi kita hitung 1 menit. Normalnya berapa? Normalnya 16 sampai 24 ya, kurang lebih itu. Nah, kalau lebih dari itu atau kurang, berarti pasien pasti sesak nafas, dyspnea. Berarti ada masalah, kita cek. Tapi kita sebelum kita kasih nafas, kita harus tahu biasanya dengan apa pasien sesak atau enggaknya. Selain dari frekuensi nafas, kita bisa lihat dari saturasi oksigen. Kita ukur dulu dengan pulse oximetry. Tenaga medis jauh-jauh kan pasti dia bawa OPA untuk di airway, pasti juga bawa saturasi oksigen kan, pulse oximetry. Ukur dulu di tangan atau di mana terserah. Yang memang diukur di situ bisa ya. Oke, sesak misalkan. Saturasi oksigen normal berapa? 95 ke atas. 95 sampai Lebih 100. dari 9 lebih dari 94, berarti 95 sampai 100. 100. Nah, kalau saturasinya 90 sampai 94 berarti termasuk hipoksemia ringan. Hipoksemia apa? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen, tapi di dalam darah. Beda dengan hipoksia. Nah, nanti dicari perbedaannya ya. Itu hipoksemia yang ringan. Kalau 75 sampai 90 saturasi berarti hipoksemia sedang. Kalau di bawah 75 dia hipoksemia berat. Klasifikasinya seperti itu. Kalau hipoksemia sedang, kita biasanya kasih
terapi oksigen menggunakan binasal. Ini ya, nasal kanul. B kan 2. Nah, tadi yang ada benjolan ini di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Ya. Untuk memfiksasi di bawah biar nggak turun. Ya. Kalau di atas ini untuk apa gunanya? Kan nggak ada gunanya. Ya kan? Ini di bawah untuk menyangga biar nggak turun. Gitu ya. Kita bisa kasih binasal. Nah, binasal peruntukannya untuk sekitar 1 sampai 6 LPM, liter per menit. Yang diputar untuk mengukur liter per menit apanya yang kita putar? Oksigen. Di tabungnya. Apanya yang kita putar? Semester 6, ayo. Apa ya? Regulator. Gas LPG. Namanya apa? Yang ada kayak kelereng kecil yang melayang itu namanya. Nah iya namanya. Nggak tahu namanya apa. Namanya flowmeter. Flowmeter. Kita ukur. Nah, peruntukan binasal itu hanya 1 sampai 6 LPM. 1 sampai 6 liter per menit. Lebih dari 6 kita harus mengganti nasal kanul. Nggak boleh pakai binasal lagi. Ya. Itu. Nah, untuk menghitung persentase fraksi oksigen yang dibutuhkan, tadi kan 1 sampai berapa? 6. 6. Berarti flow meternya ya dikalikan 4 ditambah 21. Itu persentasenya. Di situ sudah ada belum di buku lab? Belum. Untuk menghitung FiO2 flow meter ya. Misal 6, maksimal 6 tadi. 6 dikalikan 4 24 ditambah 21. 40 berapa? 45 ya. Ya, 45 1 kali 4 ditambah 21 25. Berarti 25 sampai 45% dia bisa memberikan oksigen konsentrasinya ke tubuh kita. 1 sampai 6 itu artinya berapa persen? Sekitar 25 sampai 45. Rumusnya tadi ya 1 sampai 6 LPM. Kalau 6 LPM berarti berapa persen yang masuk? Ya tadi tuh 6 dikalikan 4 ditambah 21. 21-nya itu adalah atmosfer. Udara luar 21. Karena kan dia masih bisa menghirup oksigen dari luar, ya kan? Nah, kemudian 4-nya itu memang konstanta. Itu. Terus ini sistem aliran rendah ya termasuknya. Karena dia memenuhi kurang dari inspirasi volume tubuh kita. Kurang nggak lebih karena sistem aliran rendah nasal kanul. Kemudian yang kedua adalah simple mass. Dia konsentrasinya dia harusnya sekitar 5 sampai 8. Simple mass breathing. Jadi kalau misal ini sudah mau lebih dari 6, kita ganti. Sudah 5 misal mau 6, kita ganti ini saja. Meskipun ini tadi 1 sampai 6 gitu kan, cuman kan beresiko kering hidungnya. Jadi kita ganti menggunakan apa namanya? Simple mass 5 sampai 8 LPM. Berapa konsentrasinya berarti? 5 kali 4 berapa? Tambah 21. 41. Sekarang yang 8. 8 kali 4. 3. Ditambah 21. Nah, berarti 40 berapa tadi? 1 sampai 57% konsentrasi O2 yang masuk ke tubuh pasien. FiO2-nya kalau menggunakan simple mass breathing. Ini juga masuk ke sistem aliran rendah. Kemudian kalau misal mau lebih dari itu, misal masih sesak 8 LPM, sudah diganti ini 8 LPM masih sesak pasien, kita ganti lagi. Bisa menggunakan partial breathing mask. Ini nggak ada contohnya di sini. Ya. Itu sekitar 6 sampai 15 parsial. Kalau misal mau diganti NRM itu sama, ini juga sama. Ini sekitar 8 sampai 15 LPM.
Ada dua tipe NRM ini, ada yang RM dan NRM. Ya. Untuk yang NRM bedanya ini ada katupnya, ini NRM, ini ada katupnya kecil di sini. Lihat nggak? Ini kan ada katupnya ya. Nah kalau yang RM ini nggak ada katupnya. Kira-kira bagusan RM atau NRM? Yang ada katupnya atau yang nggak ada katupnya? Yang ada. Berarti bagusan NRM, bagusan ini. Ya ini ada apa namanya? Kantong udara. Sama ini. Kantong Doraemon. Kantong Doraemon. Kantong muntah. Ini reservoir. Bagusan NRM. Karena apa? Udara nanti masuk ke oksigen, dia di sini kita pastikan terisi dulu 2/3 kantongnya sudah mengembang, terisi oksigen. Nah kalau dipasang ke pasien nanti dia kan pasien menghirup, jadi oksigennya di sini akan terhirup melalui katup ini. Jadi yang dari sini akan terhirup dan ini ke atas katupnya. Paham ya? Kenapa lebih bagus? Karena ada katupnya. Biar apa? Oksigennya nggak bisa masuk tercampur ke dalam reservoir. Tapi kalau nggak ada kantongnya atau nggak ada katup, dia akan tercampur dengan karbon dioksida, CO2. Paham ya? Makanya lebih bagus NRM, non rebreathing mask. Yang satunya yang tanpa katup, rebreathing mask. Sama-sama memberikan konsentrasi 8-15 LPM, liter per menit. Konsentrasinya kalau mau dihitung ya tinggal dikalikan 4 ditambah 21. Itu rumusnya ya. Ini yang sistem aliran rendah yang memberikan volume kurang dari inspirasi pada pasien. Ini sistem aliran rendah, ada nasal kanul, simple mask, partial breathing mask, sama NRM dan RM. Sekarang yang sistem aliran tinggi, dia memberikan oksigennya. Kenapa dikatakan aliran tinggi? Memberikan aliran oksigen 2-3 kali lebih besar dari volume inspirasi pasien. Inspirasinya biasanya hanya berapa persen, tapi ini lebih besar diberikan. Artinya udara yang diberikan, bantu oksigenasi yang diberikan ke pasien lebih banyak ketimbang ketika pasien menghirup udara sendiri. Paham ya? Itu 2-3 kali lebih banyak. Apa saja? Pertama adalah Venturi mask. Venturi mask di sini nggak ada contohnya. Nanti bisa cek di YouTube. Dia ini bisa digabung sama simple mask breathing ini. Ini kan simple mask ada seperti yang ke bawah ini ya. Nah, digabung. Venturi masknya digabung ke sini. Nah, warnanya itu beda-beda tergantung dari tadi berapa LPM-nya. 2 LPM warnanya biru misal. Terus 4-5 warnanya